Hai guys, welcome back to Dewaria Channel. It's me, Ventika Gea. Kali ini kita akan ngebahas seputar mitos atau fakta yang berkaitan dengan waria ataupun transpuan. Penasaran seperti apa? Jangan kemana-mana, stay tune! Tentu saja ini mitos karena faktanya banyak teman-teman transpuan yang terlanjur ataupun pernah menikah dan punya keturunan gitu ya. Jadi tidak ada kaitannya ataupun hubungannya bahwa seseorang menjadi transpuan karena itunya kecil, karena itunya tidak bisa bangun gitu. Mitos. Jawabannya adalah mitos karena penjelasannya gini. Seorang waria ataupun seorang transpuan adalah seseorang yang melakukan pergeseran ataupun perubahan gender dari yang dia dinyatakan secara medis adalah laki-laki, tapi dia merasa bahwa dirinya adalah perempuan walaupun secara biologis dia adalah laki-laki. Perasaannya adalah perempuan, dia merasa dirinya perempuan. Dan bagaimana caranya ada seorang laki-laki jatuh cinta terhadap perempuan, terus si perempuan ini menolak cintanya, dia sakit hati, terus akhirnya dia jadi melakukan pergeseran gender, akhirnya dia merasa bahwa dirinya adalah perempuan. Konyol. Ini adalah pernyataan paling bodoh yang pernah aku dengar dari seseorang yang mengaku dirinya adalah waria, terus mengatakan bahwa dia itu jadi waria itu karena dulu dia disakiti perempuan, cintanya ditolak. Kasusnya kayak gini ya, seorang laki-laki jatuh cinta pada perempuan, terus si perempuan ini menolak cintanya, terus dia sakit hati. Bagaimana caranya? Karena itu dia akhirnya melakukan pergeseran gender dari dia laki-laki menjadi transgender. Apa hubungannya? Karena sakit hatinya, cintanya ditolak, terus akhirnya dia merasa perempuan. Kan gak masuk akal. Karena cintanya ditolak, dia jadi merasa perempuan gitu. Itu paling konyol ya yang pernah aku dengar. Itu biasanya kalau teman-teman pernah lihat ada video gitu ya, ada seorang narasumber yang mengaku dirinya adalah waria, terus diwawancara biasanya ditanya gini, kamu kenapa jadi waria? Terus dia ngejawab, jadi dulu itu aku pernah disakiti perempuan kak, aku pernah ditolak perempuan, makanya aku jadi waria. Ini adalah yang paling konyol yang pernah aku dengar. Nah, biasanya video-video seperti ini adalah video hanya konten semata yang sudah di briefing, yang artinya adalah settingan. Jadi sebenarnya itu udah di briefing di awal, pertanyaannya apa, jawabannya apa gitu. Jadi gitu ya, itu mitos, tidak masuk akal. Ibaratnya seorang laki-laki cintanya ditolak, sakit hati, akhirnya dia merasa dia jadi perempuan gitu, makanya jadi waria ataupun transpuan. Nggak masuk akal. Mitos lagi karena banyak dari kami yang waria transpuan itu justru berasal dari kampung, dimana tempat yang sama sekali tidak ada waria, tidak ada transpuan di sana ya. Dan kehidupan kami juga sama kayak kehidupan masyarakat lainnya. Misalkan banyak dari kami yang masuk pesantren gitu, terus pergaulan dari mana, ikut-ikutan pada siapa, akhirnya kami jadi waria, itu kan gak masuk akal ya. Di pesantren kan gak ada waria, gak ada transpuan, terus dari mana kami mendapatkan pergaulan itu, akhirnya kami menjadi waria gitu. Dan asumsi ini biasanya di masyarakat berkembang karena melihat secara sosial kehidupan waria itu memang berkelompok gitu. Kalau aku sih paham banget kenapa akhirnya asumsi ini ada,
karena masyarakat itu melihat bahwa waria ini secara sosial berkelompok, jadi dikiranya ya satu jadi waria, akhirnya yang lainnya jadi waria, ikut-ikutan salah pergaulan, makanya timbul statement-statement itu. Untuk ngebantah statement itu yang karena ikut-ikutan ataupun pergaulan, aku bisa ngejelasin itu semua. Pertama, masyarakat itu pasti pernah melihat ada seseorang yang tadinya masih ibaratnya kayak berpenampilan androgyn gitu ya, masih belum feminin, masih rambut pendek. Dia datang ke salah satu tongkrongan ataupun tempat kumpulnya waria. Terus lama-kelamaan kok anak ini jadi feminin gitu, jadi cantik, rambutnya jadi panjang gitu ya. Nah, itulah yang mengakibatkan asumsi itu ataupun statement itu keluar di masyarakat, yaitu karena ikut-ikutan, karena salah pergaulan gitu. Dan untuk ngebantah itu, aku jelasin bahwa seseorang yang datang ke tempat berkumpulnya waria, misalkan contohnya diriku gitu, aku datang ke tongkrongan waria ataupun ke tempat waria berkumpul pada saat diriku belum feminin banget, rambutku masih pendek gitu ya. Terus kok 2 bulan kemudian rambutku udah panjang gitu, udah full penampilan feminin. Itulah yang menimbulkan statement masyarakat itu. Dan untuk ngebantah itu, aku sebenarnya sendiri yang datang mencari mereka sebagai komunitas gitu. Sebenarnya orang-orang seperti yang tadi aku jelasin, yang tadinya rambutnya pendek kok tiba-tiba jadi panjang, dia sebenarnya bukan karena ikut-ikutan, tapi dia yang pengen ikut, dia yang datang mencari tempat itu gitu. Karena itu namanya mencari jati diri ya. Kalau di transpuan di waria itu namanya mencari jati diri. Biasanya dia akan mencari komunitasnya, orang yang sefrekuensi sama dia gitu. Jadi bukan karena awalnya dia itu ngelihat waria terus bergaul akhirnya jadi ikutan, enggak. Dia emang dari awal sudah merasa dirinya adalah perempuan, merasa berbeda, terus setelah besar akhirnya dia akan mencari si temennya ini, si komunitasnya ini. Gitu ya, jadi mitos tidak ada yang namanya karena pergaulan ataupun ikut-ikutan. Kalau statement ataupun asumsi itu adalah fakta, mungkin sudah separuh dari laki-laki di muka bumi ini sudah menjadi waria ataupun transpuan. Jadi jawabannya adalah mitos. Jawabannya sudah pasti mitos lagi, di mana ada seseorang menjadi waria itu karena tuntutan ekonomi gitu ya. Dan jujur aku sendiri pernah ngeliat ada video di mana ada seorang waria diwawancara, dia ngejawab di situ bahwa dia menjadi waria karena tuntutan ekonomi gitu. Nah, aku paham banget kenapa akhirnya sampai sekarang asumsi ini masih berkembang, masih beredar gitu ya. Yang pertama yaitu karena ada orang yang mengaku waria, terus dia yang ngejawab bahwa memang karena tuntutan ekonomi gitu. Nah, kenapa aku bilang mitos? Yang pertama itu karena biasanya statement-statement ini datang dari teman-teman yang belum coming in dan juga belum coming out, yang artinya belum siap menerima jati dirinya bahwa dia adalah waria, dan belum siap membuka jati dirinya ataupun identitasnya ke masyarakat, coming out gitu ya. Terus tiba-tiba dia ditanya, kenapa kamu jadi waria? Jadi bingung dia mau ngejawab apa. Akhirnya dia ngejawab karena tuntutan ekonomi gitu. Asumsi dan statement seseorang menjadi waria itu karena tuntutan ekonomi itu biasanya datang dari teman-teman waria pengamen gitu ya.
Terus dipatenkan lagi memang secara ekonomi, secara sosial ekonomi kelompok waria ini kan terpinggirkan gitu ya, termiskinkan gitu. Nah, dari sudut pandang itu juga masyarakat mengiyakan, oh iya ya, karena ekonomi akhirnya dia jadi waria gitu, waria pengamen gitu. Terus ditambah lagi teman-teman pengamen biasanya itu dengan kalau ngamen itu kan biasanya penampilannya yang nyentrik gitu ya, bukan yang feminin pada umumnya, tapi kayak nyentrik gitu, dan dananya terus biasanya pakai rambut wig ataupun rambut palsu gitu. Nah, ini juga yang membuat asumsi ini semakin besar di masyarakat. Oh iya, dia jadi waria karena tuntutan ekonomi, makanya dia jadi waria pengamen gitu. Padahal tidak ada hubungannya seseorang menjadi waria transpuan karena tuntutan ekonomi. Kalau memang pernyataan itu secara logis ada gitu, kenapa orang-orang yang dituntut ekonomi kenapa nggak jadi waria aja gitu? Seolah-olah jadi waria adalah jalan untuk memperbaiki ekonomi gitu, makanya dia jadi waria. Dan itu kan pernyataan, asumsi yang konyol ataupun tidak masuk akal ya. Ibaratnya seseorang itu menjadi waria karena tuntutan ekonomi. Seolah-olah kalau dia jadi waria, ekonominya akan membaik, itu jadi bagus. Jadi itu hanya asumsi, mitos ya. Tidak ada ibaratnya seseorang menjadi waria karena tuntutan ekonomi. Begitu. So, sekian dulu guys seputar mitos atau fakta kita yang berkaitan dengan waria ataupun transpuan. Jika teman-teman ingin menambahkan, silahkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan di share juga. Sampai ketemu di next video. See you.